Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami, pemirsa, dan saya masih berbincang bersama Bapak Angelo Michel, CEO dari Amta, dan kita masih membahas kemudian mengenai saham-saham yang kemarin menjadi pemberat dari IHSG dan masuk ke dalam saham Bcaps. Kita ke brand, analisisnya seperti apa untuk brand Pak Angelo secara teknikal? Kalau untuk brand ya ini termasuk saham yang baru ya. Kita melihat sejak dia IPO memang masih uptrend dan kelihatannya para big playernya terus tambah barang ya. Dan terakhir kita lihat di akhir November dan awal Desember masih ada pembelian besar lagi. Jadi kalau tahu dia ada pullback itu hanya untuk koreksi sementara dan kita berharap pendakian masih bisa berlanjut. Oke, tapi secara indikator teknikal untuk potensial upside dari brand sendiri mungkin akan terjadi penguatan lebih lanjut begitu Pak Angelo? Ya, saat ini sekarang terjadi pullback tapi justru sama ya seperti yang lainnya tadi itu kesempatan beli murah. Oke, baik. Potensial upside untuk brand kurang lebih akan ada di level berapa dalam jangka waktu yang terproyeksi Pak Angelo? Untuk target pertamanya kalau koreksinya sudah selesai, maka pendakiannya itu akan mencoba resisten berikutnya di 8.950. Oke, baik untuk brand atau Barito Renewables Energy Tbk, level terakhir ada di level 7.575 ya, dalam satu minggu melemah 0,98%, tapi dalam satu bulan sudah menguat signifikan sebanyak 10,58%. Kita akan ke saham-saham yang direkomendasikan pada pagi hari ini, pemirsa, oleh Pak Angelo Michel. Seperti Anda kemudian dapat saksikan di layar televisi, diantaranya adalah untuk MEDS dengan support di 55 dan resistance di 76. Rekomendasinya adalah buy, kemudian juga ASA di support 456 dan resistance di 520, rekomendasi buy. UDNG support di 61 dan resistance di 78, rekomendasi buy. Dan juga ada INET, rekomendasinya buy dengan support di 86 dan resistance di 164. Betul ya Pak Angelo ya? Ya, betul. Baik, kita ke Mets terlebih dahulu Pak Angelo. Seperti apa analisisnya untuk Mets? Untuk match Hetzer Medical di chart 5 menit kita buka ini ada pembelian besar kemarin pagi itu. Maka pendakian bisa mencapai level resisten berikutnya di 76. Tapi ada support yang mesti kita waspadai yaitu di 55. Kalau harga turun menembus ke bawah 55 maka kita sebaiknya kabur dulu. Oke, kabur dulu, jangan kemudian beli ataupun dilepas aja dulu ya kalau tembus level 55 ya. Ya, tembus ke bawah 55. Oke, baik, potensial upside untuk Mets ada di berapa tadi level resistensinya Anda sudah sampaikan 76 ya? 76. Oke, baik. Dari Mets kita menuju ke Kasa dengan support di 456, resistance di 520. Seperti apa Pak Angelo? Nah ini mirip ya, terjadi pembelian juga besar kemarin pagi. Jadi pendakiannya itu bisa mencapai level 520. Tapi ada support juga yang perlu diwaspadai. Kalau harga turun menembus ke bawah 456 ya kita juga kabur dulu. Baik, level terakhir untuk Kasa sendiri ada di 468. Tunggu dulu bisa masuk ke level 456 ya? Atau mau masuk sekarang masih oke? Masuk sekarang, Masuk sekarang? yang rekomendasi ini semua masuk sekarang. Oh, baik. Oke. Dengan resistance di 520 ya. Untuk Kasa, kemudian untuk UDNG, seperti apa Pak Angelo? Untuk UDNG di chart hourly kita lihatnya, di chart hourly terlihat ada pembelian besar juga kemarin, maka pendakiannya bisa mencapai resisten di 78. Tapi kalau harga turun kita harus lihat supportnya. Kalau turun ke bawah 61 ya kita kabur dulu. Oke, 67 ini juga kemudian menjadi level yang menarik ya untuk bisa masuk, dimanfaatkan jangka pendek saja, atau mungkin Anda melihat possibility untuk saham-saham yang tadi direkomendasikan sebelum kita masuk ke saham yang direkomendasikan berikutnya. Kalau investasi jangka panjang menurut Anda menarik atau enggak Pak Angelo secara teknikal indikatornya? Belum, ini saham-saham Belum ya? tadi itu untuk 3-7 hari. Oke, 3-7 hari. Ya. Baik, dari UDNG kita menuju ke INET dengan support di 86 dan resisten di 164.
jarak dari support ke resistensinya ini cukup besar Cukup ya. jauh. Pak Angelo, seperti apa analisisnya? Nah, di chart 15 menit nih kita lihat INET memang ada beberapa pembelian besar ya di akhir Desember lalu dan awal Januari kemarin. Maka pendakian bisa mencapai level resistennya yang kuat itu kita lihat di chart daily. Di chart daily resisten kuatnya itu di 164. Jadi itu target pendakiannya sebagai resisten yang kuat. Tapi support yang perlu kita waspadai kalau dia turun menembus ke bawah 86 maka kita kabur juga dulu. Oke, level terakhir untuk INET sendiri ada di level 91. Artinya secara termin investasi jika dibandingkan dengan saham lainnya yang Anda rekomendasikan, untuk INET agak lebih panjang atau sama dari 3 sampai dengan 7 hari aja, Pak Angelo? Sama, durasinya 3 sampai 7 hari karena memang INET ini trading risk-nya cukup besar ya. Jadi pergerakannya agak banyak walaupun dalam waktu yang tidak terlalu lama. Oke, kalau kita lihat secara historical ya, technical historical untuk MEDS, KASA, UDNG dan juga INET, seberapa menarik volatilitasnya dan mungkin juga ini cukup difavoritkan oleh trader sendiri Pak Angelo untuk keempat saham ini? Ya, saya selalu berupaya pilih-pilih saham yang trading risk-nya relatif besar supaya profitnya juga besar gitu. Dan jangan sampai terlalu hold terlalu lama. Jadi memang cocok buat trader jangka pendek. Oke, baik. Itu tadi dia ya pertimbangannya kenapa kemudian Anda memilih ke 4 saham ini. Di luar 4 saham ini ada yang lain nggak? Karena mungkin secara space kita kemudian terbatas merekomendasikan hanya 4 aja. Tapi ada lagi nggak yang secara teknikal kayaknya kurang lebih potensi cuannya akan kurang lebih sama lah seperti 4 saham yang tadi Anda rekomendasikan? Ya, ada beberapa memang yang bisa kita manfaatkan di bulan Januari ini. Saya punya koleksi ada sekitar 20-an ya, misalnya untuk ADMR, Akra, kemudian BBYB, lalu film juga masih oke, kemudian ada MAPI, ada Raja, dan ya kira-kira ada sekitar 20-an ya. Oke, cukup banyak ya potensi saham-saham yang kemudian potensi cuannya oke lah yang tadi disampaikan oleh Pak Angelo Michel. Baik, itu tadi dia saham yang direkomendasikan pagi hari ini secara teknikal. Kita kemudian akan bahas sedikit mengenai saham Big Caps TPIA yang menguat di atas 2% pada akhir perdagangan kemarin. Analisis Anda secara teknikal untuk TPIA seperti apa Pak Angelo? Kalaupun ingin masuk, udah telat atau belum untuk TPIA? Memang sudah cukup mahal ya, tapi pembelian yang terjadi itu cukup besar. Lalu pada waktu dia stop naik, kemudian agak sedikit konsolidasi itu tidak disertai transaksi yang cukup besar. Jadi seolah-olah tidak ada perlawanan penjual yang cukup berarti gitu. Jadi pendakiannya ini masih bisa diharapkan akan terus berlanjut untuk TPIA. Oke, secara potensi akan terus melanjutkan penguatan, belum kemudian akan terjadi koreksi ya untuk TPIA ya? Iya, koreksi kelihatannya sudah terjadi dan sekarang saatnya untuk lanjut pendakiannya nih. Oh, oke, baik. Artinya memang berharap untuk target price berikutnya ataupun resistance berikutnya ya untuk TPIA ya? Ya, betul. Kira-kira 7.900 resisten berikutnya. Oke, baik. Menarik untuk TPIA sendiri. Dan kita akan update dari pembukaan IHSG pemirsa di pagi hari ini di pembukaan perdagangan sesi 1 dapat Anda saksikan di layar televisi dan juga dapat Anda saksikan di RTI. Ya, sejauh ini saham-saham yang masuk ke dalam jajaran top gainers diantaranya adalah ada PSDN, KOBX, AIMS, PYFA, Lucy, MEDC, kemudian ada Energi, MPXL, Apex, UDNG. Kemudian juga saham yang masuk ke dalam jajaran top losers diantaranya adalah ada Kayu, Wapo, KJEN, NZIA, INDX, Euro, AEGS, NIYZ, dan juga ATIC. Ya, IHSG sejauh ini bergerak menguat 0,19% di level 7.292,88. Baik, oke, kita lanjutkan perbincangan dengan Pak Angelo Michel. Pak Angelo, kalau Anda lihat pembukaan IHSG di pagi hari ini sejauh mana ini kemudian cukup merefleksikan proyeksi ataupun mungkin prediksi Anda pasca kemarin kemudian
sempat masuk ke level 7.300. Ya, dia sempat koreksi dikit ya kemarin sore, tapi ada support nih kita lihat yang cukup bagus untuk mendorong sehingga hari ini agak rebound ya. Tapi resisten yang ada kemarin cukup gede nih, jadi memang butuh perjuangan bagi ISG untuk jangka pendek 1-2 hari ini. Walaupun untuk seterusnya tetap memang ke arah utara ya, ke arah atas. Baik. Oke, itu tadi dia analisis singkat secara teknikal untuk ISG di pembukaan perdagangan sesi 1 hari ini. Dan tetap bersama kami, selanjutnya kami akan segera kembali. Pak Angelo, kita akan jeda sejenak ya. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami, pemirsa, dan saya masih berbincang dengan Pak Angelo Michel, CEO dari AMTA. Kalau kita lihat pergerakan dari ISG sendiri, tadi sudah disampaikan analisis teknikalnya seperti apa. Kalau kita spesifik ke sektor-sektor yang nampaknya cukup menarik, ini terkait dengan sentimen dari global sendiri, specifically speaking, dari Amerika Serikat, The Fed yang akan menurunkan tingkat suku bunga acuannya. Pak Angelo, mana yang secara teknikal kayaknya kemudian cukup menarik dan berbagai macam analisis ataupun proyeksi lah ya, beberapa sektor tersebut juga secara fundamental mungkin akan menarik begitu. Tapi dari point of view teknikal yang kayaknya akan terkatrol mana saja menurut Anda? Nah, untuk sektor saya belum pegang datanya dan belum saya cek juga. Jadi saya lebih fokus ke saham individu ya. Baik, untuk perbankan di luar yang tadi seperti apa Pak? Tadi kan kita kemudian bahas BBRI dan juga BBRI ya. Bagaimana dengan perbankan lainnya seperti BMRI ataupun mungkin BBNI? BMRI dulu ya kita lihat ya. BMRI memang sempat ada pullback ya karena memang ada penjualan, tapi terus dia udah rebound lagi nih. Dan kita bisa melihat kalau dia tembus 6150, maka baru dia akan melanjutkan uptrendnya. Ini sebetulnya sudah uptrend, cuman ada pullback aja. Oke, baik, level terakhir ada di level 6100 begitu ya. Kalau potensial upside-nya untuk Bank Mandiri kira-kira akan berada di level berapa Pak Angelo? Kita bisa pakai secara teknikal dari Fibonacci extension, pendakiannya itu bisa mencapai level untuk jangka pendek ya, untuk TP1-nya target pertamanya itu di sekitar 6450. Oke, 6450 artinya secara disparitas lah ya dari harga yang kemudian sekarang ada di level 6100-an, ini menjadi yang menarik. Secara harga untuk BMRI sendiri, harga terakhir murah ya Pak ya, atau menurut Anda udah cukup mahal begitu untuk BMRI? Nggak murah, tapi nggak terlalu mahal juga karena masih ada upside ya ke 6450 itu. Jadi masih cocok lah untuk bisa dapat capital gain yang lumayan. Baik, dari Bank Mandiri kita ke BBNI, Pak, secara teknikal menarik atau tidak Pak Angelo? Untuk BBNI, dia harus tembus dulu ke atas level 5.400 karena itu cukup kuat sekali resistennya. Nah, kalau itu tembus baru kita bisa mengharapkan dia break dari konsolidasinya ya. Dan kalau dia memang break dari konsolidasi, maka target pendakiannya sekali lagi dengan level Fibonacci kita ambil 50-50-nya, itu pendakian bisa sampai ke target pertamanya di 5.700 ya. Tapi harus break dulu tuh 5.400. Baik. Oke, dari sektor perbankan tadi kita kemudian sudah bahas beberapa saham yang menjadi bintangnya begitu ya. Kalau kita lihat ke sektor yang lain, sektor properti, ada nggak secara teknikal yang menarik untuk cermati? Karena mungkin ini cukup inline dengan apa yang kemudian terjadi in terms of dari suku bunga acuan sendiri dari The Fed yang kemudian juga akan menurunkan tingkat suku bunga acuannya, kurang lebih juga yang kemudian akan dilakukan oleh di Indonesia mengenai inflasinya yang kemudian lebih terkendali, dan juga secara tren untuk suku bunga tinggi sendiri juga nampaknya banyak yang menyampaikan momennya sudah berakhir begitu ya. Sekarang kemudian trennya adalah suku bunga rendah, dan satu sektor yang terdampak adalah sektor properti. Dari sektor properti secara teknikal ada yang menarik nggak menurut Anda Pak Angelo? Nah, ya sekali lagi saya per sektor belum fokus ya, jadi masih kesannya dulu. Baik, belum ada berbasis properti yang secara teknikal menarik ya menurut Anda ya? Belum saya lihat. Tadi aja dulu ya. Oke, baik Pak Angelo, terakhir pertanyaannya untuk kesempatan kali ini adalah
mengenai strategi perdagangan lah ya, yang hari ini yang bisa dilakukan secara trading ataupun teknikal, apa yang bisa dicermati? Saya lebih cenderung untuk kasih advice selama tahun ini ya, karena bulan Januari ini kesempatan untuk koleksi saham-saham yang bisa bukan untuk trading jangka pendek aja, tapi yang jangka lebih panjang ya, sekitar 6 bulan sampai setahun. Nah, mudah-mudahan kita bisa cuan lumayan nih, karena cukup banyak saham-saham yang belum mahal ya, malah ada yang masih murah, ada yang belum terlalu mahal, dan kita tetap bisa dapatkan capital gain. Dan supaya profitnya cenderung besar, kita pilih saham-saham dengan trading range yang besar juga. Baik, oke, menarik analisisnya. Semoga ini dapat menjadi referensi dari investor ini untuk melakukan perdagangan di hari ini. Pak Angelo, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sukses untuk Anda, sehat selalu, sampai jumpa. Terima kasih. Dan pemirsa, tentunya keputusan berinvestasi kami kembalikan lagi kepada Anda.